Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua. Saya percaya dan berdoa kita semua dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus dengan mujizat tiap hari saudara. Amin. Seperti pada judul ini saudara, Anda melihat bahwa DHI masuk dalam sarang Farisi, ya. Di sana ada foto daripada Pak MS dan MEM. Kenapa saya katakan demikian? Saya memberikan istilah Farisi karena menurut saya mereka ini adalah orang-orang Farisi modern, ya. Itu pandangan saya. Kenapa? Saya punya alasan. Orang Farisi itu saudara, dalam Matius 9 ayat 34, tetapi orang Farisi berkata dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Artinya tidak percaya kepada kuasa yang digunakan oleh Tuhan Yesus untuk mengusir setan. Bahkan mengatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa setan, ya. Itu orang Farisi. Itu sebabnya dengan mujizat yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon adalah menyebut dan memanggil nama Yesus, lalu mereka tidak percaya. Saya memberikan istilah kepada mereka adalah Farisi, ya. Oke saudara, semalam saya masuk di dalam perbincangan sarang Farisi. Ada beberapa, hanya dua yang saya kenal, ya, yang katanya doktor teologi, ya. Tetapi saya lihat pemahaman mereka tentang kebenaran itu sangat dangkal, ya. Anda mungkin sebagian melihat apa yang saya sampaikan di dalam. Judul video itu adalah Patrice Smith tersangka, ya kan. Pada saat lewat di beranda YouTube saya lihat dan saya masuk, ya, tanpa ada persiapan juga, tiba-tiba aja masuk karena saya lihat judulnya Patrice Smith tersangka. Dan ketika saya masuk, saya diminta oleh Pak Mangapul untuk memberikan pandangan saya. Lalu saudara lihat apa yang saya sampaikan, seolah-olah ingin membangun opini dan bukan lagi membangun opini, melakukan satu pembenaran bahwa apa yang dilakukan oleh Patrice Smith adalah satu kebenaran. Tetapi saya bilang bahwa itu bukan kebenaran, kekonyolan. Kenapa? Dia ingin mengcounter satu pengajaran, ya, khususnya dari Pastor Andi Simon, tetapi melewati koridor sehingga dia terkena kasus ujaran kebencian, pencemaran nama baik. Seorang teolog atau seorang hamba Tuhan yang mengaku hamba Tuhan atau pendeta lah, ya, melakukan hal seperti ini bukanlah karakter atau sifat seorang hamba Tuhan, karena ini jelas ada ujaran kebencian, ya, ada fitnahan di sana, dan ingin, kalau saya bilang, membunuh karakter hamba-hamba Tuhan yang memang murni menyampaikan firman Tuhan secara benar, bahkan mempraktekkan iman percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, tentunya saya masuk di dalam ruangan itu yang tujuan saya ingin menyampaikan sesuai dengan judul. Tetapi pada saat masuk kan ada pertanyaan-pertanyaan. Kemudian tidak mungkinlah kita di dalam markas seorang atau markas daripada Farisi lalu kita terlihat menang. Nggak mungkin kan, ya. Yang penting saya pribadi puas memberikan pandangan saya tentang apa yang terjadi dengan Patrice Smith. Dan pantas, ya, kalau saudara lihat video-video saya juga, ya, bagaimana dia membodoh-bodohkan Pak Josoteus sebanyak 19 kali, bahkan membandingkan adiknya dengan Pak Josoteus. Ini kan orang sangat sombong sekali. Lalu pada ujung videonya dia mengatakan, "Selamat Josoteus, Anda adalah orang yang sudah pasti masuk neraka." Ini bukanlah seorang hamba Tuhan yang benar menurut saya, saudara. Tetapi apa? Orang yang mencoba mau berekspresi, menyampaikan firman Tuhan, tetapi didasari dengan kebencian, dan saya nggak tahu dasar-dasar apa lagi, ya. Mereka di dalam itu mendukung. Kenapa? Karena memang satu komplotan mereka, satu pemahaman mereka. Mereka mengeluarkan ujaran kebencian lalu mengatakan itu adalah kebenaran. Mereka tidak bisa melihat kasih, ya. Hidup mereka tidak ada dasar kasih, saudara. Bahkan sempat juga saya mengcounter, ya, apa yang disampaikan oleh Mbah Muri tentang minyak, ya. Saya minta maaf, memang saya salah sebut,
ya, karena saya orangnya susah untuk menghafal. Susah untuk menghafal, tapi saya akan menjawab, saya memberikan firman Tuhan itu di Markus 6 ayat 12 dan 13, saudara, ya. Dan saya tanggapi, kemudian dia ngomong gini, lah, itu kan minyak dalam artian dia lihat kondisi pada saat orang Samaria jatuh lalu diolesi. Saya mau sampaikan bahwa apakah murid-murid Tuhan Yesus menemukan semua penyakit yang sama dengan orang Samaria yang jatuh, orang luka-luka baru diolesi dengan minyak? Jadi artinya murid Tuhan Yesus pada saat itu mencari orang-orang yang jatuh dong, ya kan? Padahal jelas dikatakan bahwa menyembuhkan, mengoleskan orang sakit dengan minyak, dan mereka sembuh. Banyak yang sembuh, menyembuhkan mereka semua. Nah, berarti Tuhan Yesus ketemu dengan penyakit-penyakit yang sama dengan yang orang yang jatuh itu ya, menurut Mbah Muri. Waduh, gimana caranya? Jadi coba pikirkanlah. Kemudian Pak Mangapul menanyakan di mana ayatnya Tuhan Yesus tiap hari melakukan mujizat, ya. Kalau kita lihat di dalam Matius 9 ayat 35, di sana dijelaskan bahwa Yesus berkeliling, ya. Prioritas utama Tuhan Yesus adalah jiwa, belas kasihan. Dasarnya adalah belas kasihan. Kita lihat aja lah ya, Matius 9 ayat 35. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Makanya sempat saya bilang bahwa dasar kasih pesanan di Simon, maka ketika ada orang sakit dia doakan. Dasarnya adalah kasih. Dan ingat, kita orang Kristen ini yang percaya kepada Kristus adalah dasarnya adalah kasih. Kita harus mengikut kepada Kristus. Ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ya, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala, ya. Jadi jelas bahwa Tuhan Yesus berkeliling ke desa, ke kota. Apakah bisa tiap hari? Bisa tiap hari, ya. Tapi ada juga waktu-waktu Tuhan Yesus istirahat, saudara. Tapi kita lihat situasi dan kondisinya. Bahkan dalam Roma pun Paulus, ya, Roma 15 ayat 9. Paulus berkeliling dari Yerusalem sampai Illyricum. Itu pun saya sudah jelaskan di video saya. Saudara bisa lihat videonya. Tetapi mereka ini tidak bisa melihat pengembangan-pengembangan kata, pengembangan-pengembangan bahasa, tidak bisa melihat kondisi, situasi, sehingga mereka menyerang itu meminta ayat yang benar-benar persis yang harus tertulis, ya. Sampai kapanpun kita tidak bisa dan memberikan mereka pemahaman karena otak mereka sudah terblok dengan pemahaman mereka. Bahkan ketika saya masuk, kebiasaan Pak Mangapul mengatakan sekolah teologi di mana, ya kan? Yang nggak ngapain saya bahas itu karena yang kita bahas adalah patrisme tersangka, ya. Lalu merambah kemana-mana juga. Ketika saya mengatakan bahwa kita tidak bisa menganggap diri kita paling benar di antara semuanya, maka Mbah Muri bilang jangan kemana-mana. Padahal setiap video-video mereka menyerang orang lain, ya, menyerang kekristenan yang lain, Katolik, Pantekosta, karismatik, ya, pandangan-pandangan teologi yang berbeda dengan Reformed dengan mereka. Itu mereka mengatakan sesat semua, ya. Karismatik, Pastor Andi Simon dikatakan bahwa penyesat. Penyesat artinya nabi palsu, artinya kita menjudge seseorang bahwa dia adalah seorang penyesat, dan itu harus dibuktikan. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan undang-undang yang ada di bangsa Indonesia. Seberapa orang yang disesatkan, seberapa orang yang ditipu. Nah, kita nggak bisa, waktu di dalam markas mereka saya ngomong itu, maka Mbah Muri langsung menghalangi saya untuk menyatakan itu. Padahal mereka paling berkoar-koar. Jadi saudara,
apapun yang kita mau lakukan, termasuk bukti nyata mujizat yang terjadi, kita ngomong bahwa itu dari Tuhan. Saya melihat sendiri apa yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon, menyebut nama Yesus. Tetapi bisa tuh mereka mengatakan bahwa itu dari setan, padahal mereka tidak bisa membuktikan yang mana dari setan, yang mana dari Tuhan. Bahkan Mbah Muri juga, saya juga bisa mengusir setan, tapi saya belum pernah lihat dia mengusir setan. Jadi inilah yang terjadi, saudaraku. Semua melihat video-video ini yang terjadi dengan mereka. Mereka paling menganggap diri paling benar. Bahkan kalau kita lihat model-model Mbah Muri, sering menantang-nantang debat orang-orang Muslim, saudara kita yang dari luar. Kita tidak usah berdebat lah. Kita tunjukkan aja kasih kita seperti Pastor Andi Simon, melayani saudara kita dari seberang. Bahkan kemarin saya mengupload video dari Pastor Andi Simon. Seorang ibu dari Jakarta datang ke Balikpapan, minta doa Pastor Andi Simon dan berkata bahwa saya melihat Kristus di dalam hidupnya Pastor Andi Simon. Ini orang berjilbab, saudara. Artinya apa? Buah yang dilihat oleh orang, saudara kita, saudara sepupu kita. Tetapi mereka tidak bisa melihat. Kelakuan mereka hanya menyerang-nyerang, menganggap diri paling benar, teologi paling benar, dan menyesatkan yang lainnya. Inilah, saudara bisa melihat golongan mereka seperti MS, MYM, Stephen Tong, satu lagi Patrick Smith yang terkena kasus ujaran kebencian lalu mengatakan bahwa harus membela kebenaran padahal terjerat kasus ujaran kebencian. Nah, ini mereka tidak bisa pahami. Cenderung kalau saya bilang melihat, saya melihat menantang hukum yang ada di bangsa ini. Termasuk Pak MS menyuruh apa namanya yang di Balikpapan, Kapolda Balikpapan, tutup itu penyembuhan, ya kan? Menantang, padahal yang meresmikan adalah Kapolda, saudaraku. Artinya kan dia nantang hukum, tidak percaya dengan hukum, mau ingin seenaknya berbicara. Nah, semoga apa yang saya sampaikan kali ini memberikan pencerahan kepada saudaraku semua tentang apa yang mereka anut, ya, menganggap Kristen paling benar, Kristen sejati, tetapi tidak bisa melihat segala sesuatunya dengan dasar kasih. Bahkan hukum pun menabrak hukum pun dianggap itu adalah satu kebenaran. Ini bukanlah ajaran Kristen, bukan ajaran Alkitab, saudara. Karena Alkitab mengajarkan kita bagaimana kita menghormati pemimpin-pemimpin kita, aturan-aturan yang ada di bangsa ini. Semoga video ini bermanfaat buat saudaraku semua. Share sehingga yang melihat video ini bisa mengetahui yang sebenarnya, bahwa memang dari dulu Anda lihat buah mereka, maki-maki, kata-kata. Bahkan kalau di video Pak MYM kemarin, ya, terlihat itu ada, dia mengatakan gini, kalau sebelum Anda melaporkan saya dan saya masuk penjara, Anda akan mati. Nah, ini bisa coba dilihat videonya ini. Bisa terindikasi namanya ancaman ini, saudara. Diperhatikan, ya. Jadi itu sebabnya waktu saya masuk di dalam Zoom itu, saya ingin menyampaikan bahwa hati-hati dalam berbicara. Bedakan antara mengcounter dengan kena ujaran kebencian, sehingga pada saat ada yang terkena pasal lalu nuntut kasih. Ini kan namanya konyol, seenaknya menggunakan firman Tuhan, tetapi mereka tidak sadar, mereka tidak berbuat kasih. Mereka tidak sadar bahwa mereka harus dididik, karena pembelajaran, didikan hukum pun itu adalah kasih supaya mereka bertobat sebenarnya. Sukses buat Anda semua. Saya Pastor DHI memberkati saudara semua. Tuhan memberkati. Amin.